Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob pasti sudah gak sabar ya. Gua aja gak sabar gitu loh, nunggu bagaimana jam 2.45 ya. Sekarang masih jam setengah 8 malam sahabat Bob. Gua sedikit mau update, tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya ini dari gua rencana ya. Sahabat Bob boleh nanti gue akan adain kuis nih ya, boleh jawab di komen ini ya, yang mencetak gol siapa dan berapa skornya ya. Nanti gue akan ada giveaway, ada topi dan ada jersey Inter sahabat Bob ya, buat dua pemenang, satu topi, satu yang namanya jersey sahabat Bob. Semoga nanti bisa teman-teman sahabat Bung Bob pakai ya. Oke ya. Nah, update-nya gini sahabat Bob. Jadi sebelum pertandingan derby, kita mendapatkan kabar baik ya. Salah satu adalah kemarin kan udah sempat gua share ya, tetapi ini udah resmi ya. Perusahaan taruhan Leo Vegas ya menyetujui kemitraan dengan Inter sebagai sponsor kit pelatihan. Nah, ini sampai 2025. Cuman tidak diungkapkan berapa nih nilai kontraknya. Karena memang kan seperti yang gue bilang juga bahwa memang Inter sekarang butuh yang namanya dana masuk ya, untuk menanggulangi yang namanya krisis keuangan Inter sahabat Bob. Ya semoga ini berita baik dan bagaimana nanti anak-anak Inter benar-benar memberikan yang terbaik untuk derby ini ya. Karena ini adalah 3 poin yang sangat krusial. Sekarang Spezia sama Napoli lagi bermain di babak pertama masih 0-0. Semoga aja Spezia bisa menang dan Napoli bisa kalah ya. Jadi kita semakin ada harapan ya. Memang Klinsmann bilang bahwa Inter ya ngejar Napoli itu mustahil, tetapi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola sahabat Bob ya. Jadi dengan ada sponsor baru ini, semoga Inter ke depan jauh lebih baik sahabat Bob. Nah, ini sedikit kemarin kan ada yang bilang, oh hoax ya. Nah, ini berbicara tentang sedikit kiper Andre Onana ya. Tidak pernah terbayangkan oleh saya akan bermain untuk klub seperti Inter kah? Jadi memang Onana ini idolanya adalah salah satu Julio Cesar ya. Jadi kita memang beruntung ya. Gua pribadi nggak pengen dia pergi gitu loh. Walaupun ya kita nggak tahu ya. Di musim depan tuh kita nggak tahu apakah Inter akan menjual bintangnya. Kita nggak tahu gitu loh. Karena yang namanya menutupi keuangan harus ada uang masuk ya. Baik itu dari sponsor, tapi kan dari sponsor kan nggak mungkin diharapkan gitu. Ya, paling yang diharapkan sekarang adalah menjual pemain, kecuali ada suntikan dana seperti video gua sebelumnya bahwa ada yang mau ambil saham minoritas Inter. Kalau dia masuk berarti ada suntikan dana. Semoga aja sahabat Bob. Jadi tidak perlu lagi Inter menjual yang namanya pemain. Jadi Andre Onana mengidolakan Julio Cesar. Jadi mimpi buat dia bermain di Inter ya. Semoga aja kalau menurut gua ya, kalau dia bisa lama di Inter bisa jadi legend seperti yang namanya Julio Cesar sahabat Bob ya. Nah ini sedikit kalau sahabat Bob ingat bagaimana Sebastian Veron ya. Dia dulu sempat di Inter 2004 sampai 2006. Nah kenapa? Karena kita lagi butuh ya motivasi, butuh hal-hal yang mensupport Inter untuk ketemu dengan Milan. Walaupun Milan lagi dalam terpuruk, tapi Milan tetap Milan sahabat Bob. Tetap intensitasnya dijaga, kerendahan hatinya dijaga. Jadi Inter bisa meraup 3 poin nanti sahabat Bob. Jadi dia bilang gini, kata si Veron ya, Inter tidak diragukan lagi. Mereka memiliki 3 pemain dengan karakteristik yang berbeda. Dan ketiganya fungsionalnya untuk apa ya yang diminta sama Inzaghi. Membutuhkan tekanan Inter lebih sedikit. Dia bisa menunggu dan menyerang ya. Terus dia bilang begini ya. Dia memiliki semangat pengorbanan seorang gelandang, memiliki tembakan seorang gelandang, dan serbuan gelandang serang yang tiba-tiba dan di mana dia meletakkannya itu bagus. Bersama Tonali dia adalah gelandang terbaik Italia. Saya jarang berlebihan, tapi kali ini saya melakukannya dengan sukarela. Barella adalah seorang juara, kata yang namanya Veron ya. Terus dia mengomentari Hakan, dia berada di jalur pertumbuhan yang bagus. Dari gelandang serang, gelandang hampir serang ya, hingga playmaker,
Terus Bravo mendaur ulang untuk kebutuhan tim yang membutuhkan dia di posisi itu sekarang sebagai regista. Dia tidak kekurangan teknik dan sekarang bahkan dia memiliki apa yang dibutuhkan Inter, sahabat Bob ya. Itu kalau dia berbicara Barella dan Hakan. Terus dia juga berbicara tentang back sayap ya. Saya sangat menyukai Di Marco. Dia memiliki kaki kiri yang sopan. Dia tidak membuat kesalahan, umpan silang, dan bahkan tendangan bebasnya dihormati. Mereka mengatakan dia terlalu ofensif dan tidak terlalu perhatian di belakang. Kata si Peron, omong kosong. Dia tahu bagaimana bermain sepak bola dan ini adalah hal yang penting, dia bilang gitu. Terus apa yang ditakutkan dengan Milan? Ditanya sama itu kan reporter. Keinginan untuk penembusan. Dia mengalami mereka mengalami momen yang buruk dan derby adalah kesempatan untuk keluar dari situ. Jika Pioli dan klub sudah berhasil membenahi para pemain, ya mungkin nanti ritme permainan akan jauh lebih intensitas. Ya, saya kira tidak. Mungkin sedikit kehati-hatian di awal, tetapi kemudian Inter dan Milan akan sama-sama mencari kemenangan. Ya, terus siapa yang kira-kira yang akan merubah permainan? Saya katakan Lautaro, tapi saya bukan karena saya orang Argentina gitu. Tapi saya pikir Barella, saya ulangi, bisa menjadi pemain yang mengubah keseimbangan jika dia memulihkan bola dengan cepat dan mengubah permainan dari defensif menjadi ofensif. Inter akan memiliki keuntungan yang signifikan ya. Jadi bagaimanapun ya Barella ini memang luar biasa ya. Semoga nanti dia juga gacor bermain melawan Milan. Karena selama dia bermain di Inter, dia selalu all out juga ya. Nah, dalam satu kata, kepuasan itu terjadi setelah memenangkan Scudetto secara tidak terduga. Meskipun dengan prestasi, saya yakin mereka akan mampu kembali. Tidak ada yang kekurangan nilai teknis menurut si Veron ya untuk Milan ya. Nah, sahabat Bob, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa yang akan terjadi. Terus mantan striker Inter juga Ivan Zamorano bilang begini, mencetak gol di derby Milan selalu menjadi perasaan istimewa. Itu pasti ya. Makanya kita berharap Hakan atau Toro atau siapapun lah yang mencetak gol ini akan jadi spesial. Apalagi Inter memang menang, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja pagi ini apa yang akan terjadi. Jadi happy ya sahabat Bob ya, kita tunggu. Dan jangan lupa sahabat Bob, ikutin kuisnya ya. Langsung sahabat Bob tebak skornya, siapa yang mencetak gol ya. Boleh sahabat Bob ya. Atau boleh juga kalau misalnya nggak mendekati siapa yang mencetak gol, yang penting berapa skornya sahabat Bob. Jadi 2 yang teratas gua kasih topi dan jersey sahabat Bob ya. Sampai ketemu nanti kita di live jam 2.45 sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.